kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Saya tidak kenal korban, Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang mulia. Dan saya juga mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Maaf ya bro. Maaf ya. Gara-gara fitnah saya jadi rumah masuk ya. Maaf, tenang, bebas pokoknya. Enggak bebas ada saya kok yang gantiin, tenang. Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk mau masukkan dia ke penjara. Yo, Mang Sentuh People. Bagian bersama Nyonya dan Ini bisa lihat. Mamangnya dulu. Iya, Mamang sama ini nih. Kalingan ya, pada giginya keluar juga sama Pakun yang nguap-nguap mulu. Dua tapi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan Cengklung. dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Dicengkling. Yo. Yes. Ini kita udah ganti baju di sini karena nyempil retake dadakan karena di akhir persidangan nih kurang ajar. Ada momen yang wah terharu, respect dan aduh wadididaw sekali. Ini kita sempilin dulu ya sebelum ini padahal udah ngedit, udah siap di render, siap tayang. Kita sempilin, anggaplah breaking news atau apalah wadidaw momen sebelum ke momen epic Dede meluncur. Cus. Nih ya, ada 2 momen wadididaw, 3. Yang pertama saat Rivaldi mengomentari langsung klarifikasi soal kesaksian Liga Akbar yang sebenarnya kita belum ulas gitu kan, baru kita tonton doang. Tapi ini epic banget ceki. Play. Kamu terangkan tadi. Cukup Pak. Cukup ya. Para pemohon Rivaldi, Eko, Hadi dan kawan-kawan, ada tanggapan nggak terhadap keterangan saksi ini? Ada, silakan. Saya tidak kenal korban, Vina ataupun Eki, apalagi punya masalah yang mulia. Dan saya juga mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya. Terima kasih buat Liga Akbar. Saya Rivaldi alias Ucil. Kenapa diklarifikasi demikian oleh Ucil? Karena balik lagi ada Liga Akbar kesaksian yang dia bilang dia mengetahui katanya Eki ada berkonflik, terus tunjukin fotonya yang dia lihat itu Rivaldi alias Ucil, makanya dikelirin di sini gitu. Singkat aja, dan ini momen paling epic yang meluncur. Nio. Yes. Respect juga sama majelis hakim. Ceki. Play. Ya. Baik, para pemohon dimulai dari Rivaldi, Eko Ramadhani, Hadi dan kawan-kawan ya. Ini ada saksi yang tadi memberikan keterangan mau meminta maaf sama kalian. Ya, yang jadi pertanyaan kan, apakah kalian mau menerima maaf dari mereka? Menerima ya. Pak Dede sama Pak Liga Akbar, silakan untuk melaksanakan niatnya untuk meminta maaf. Ya, silakan Pak. Dimulai dari Pak Dede dulu. Silakan kasih mic-nya. Kalau ada yang mau disampaikan. Saya perjuangkan sampai manapun, siapapun lawannya saya lawan, tenang. Oke. Terima kasih atas keterangannya ya. Tenang. Maaf kok. Saya maaf. Minta maaf satu. Maaf ya bro. Maaf ya. Gara-gara fitnah saya jadi rumah masuk ya. Maaf. Minta maaf kok. Ya, tenang, bebas pokoknya. Enggak bebas ada saya kok yang gantiin. Tenang. Maaf ya bro ya. Ya Briska nangis juga. Maaf di ya. Oke, tenang.
anak kita pokoknya. Ya, maaf Ustaz. Baik. Liga Akbar, silakan. Ada yang mau disampaikan? Saya minta maaf kepada keluarga terpidana dan terpidananya. Saya minta maaf atas kesaksian saya, mereka dihukum. Demi Allah, bukan niat saya dari hati untuk mau masukkan dia ke penjara. Saya juga punya perasaan. Kalau saya jadi mereka gimana perasaan saya? Keluarga mereka juga merasa sakit pasti. Ya, silakan Pak. Untuk minta maaf. Tolong di ruang sidang tidak perlu bertepuk tangan ya Bu. Saya EKTC tapi saya bukan pembunuh. Mati saya EKTC. Dah. Cukup ya. Ya, terima kasih Pak. Sudah bisa kembali meninggalkan ruang sidang. Kalau sudah selesai. Aduh, aku mau makasih sama majelis hakim. Mohon maaf di awal agak meragukan, tapi ini maksudku gila loh, ini majelis hakim besar hati banget ngasih kesempatan momen ini. Mereka bisa banget ya udah cut lanjut besok, tapi ini enggak. Kan secara enggak langsung, mohon maaf kalau salah ya, yang aku tangkap majelis hakim meyakini kesaksian Dede dan Liga Akbar benar adanya. Makanya diberikan momen langsung meminta maaf karena kan balik lagi memutuskan nanti hakim MA nggak tahu ada momennya lagi atau enggak gitu, tapi di sini dikasih spesial momen untuk langsung meminta maaf. Kan berarti tahu. Iya. Yang aku tangkap Mang, mungkin di awal yang benar kata kita di off cam ya, kayak mungkin hakim ketuanya ini benar-benar nggak tahu case ini gitu. Jadi benar-benar ada di titik nol kalau kata Bang Reza ya Mang ya. Jadi dia biar nggak memihak kemanapun gitu. Jadi nggak mikir ini kecelakaan atau pembinihin gitu. Jadi benar-benar ini, jadi begitu seiring berjalannya persidangan ini mungkin ya akhirnya gila makin terkuak gitu ya. Gitu. Jadinya ya makanya kemarin kita juga bilang kan makin kesini kok hakim ketuanya makin respect ya gitu kan. Nitip ya Pak Hakimnya, mohon maaf di awal agak meragukan. Terus juga aku tadi merhatiin yang paling gak kuat itu balik lagi ya Kak Sandi sih. Dan ini last momen yang meluncur. Cus. Ninyo. Dan ini juga majelis hakim memberikan kesempatan untuk para terpidana berfoto dengan tim kuasa hukum. Balik lagi kalau bisa ya bubar, kembalikan. Tapi dikasih kesempatan. Ceki-ceki. Play. Ya itu tadi sidang PK 6 terpidana yang sudah ditutup oleh majelis hakim dan akan dilanjutkan pada hari Rabu 18 September. Sidang hari ini ditutup dengan hakim memberikan kesempatan untuk minta maaf atas kesaksian palsu yang disampaikan Dede dan Liga Akbar, di mana Dede dan Liga Akbar secara pribadi menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada 6 terpidana. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan program NTV Prime dengan dialog yang akan menghadirkan sejumlah narasumber. Aduh, respect Nusantara TV loh, tadi ngawal sampai foto-fotonya yang di live streaming yang lain udah selesai. Iya. Respect. Bahkan ya aku ngeliat ke TV ini NTV Prime, Bu Titin lagi sambil bersaksi. Wah anjir, banyak materi bagus banget pokoknya. Ini sengaja memang sempilin, jadi kalau di tag berikutnya baju kita beda karena ini memang sempilin ya. Iya, terus juga udah nggak ada spraynya lagi. Iya, lanjut kita bahas soal Dede yang menjadi MVP dan tim Pradi berhasil memutarkan keblunderan jaksa nih meluncur. Ceki. Play. Saudara berapa kali sebelum saya tunjukkan? Saudara berapa kali melakukan di BAP? 1 kali di tanggal 2 malam hari. Tanggal 2 September malam hari dengan air. Lalu ada BAP tanggal 23 November 2016 di Polda Jabar. Apakah saudara? Saya tidak pernah Pak. Pada saat 2016 saya BAP hanya di Polresta Cirebon 1 kali. Kalau ada berita BAP saya di Polda Jabar 2016 bisa CCTV. Ada nggak muka saya di situ? Gak mungkin dong CCTV nggak bisa dibuka. Baik, saya akan tunjukkan majelis.
sangar banget Dede. Nyala banget ya. Menyala banget. Udah putus urat takutnya. Udah nothing tulus. Nah ini momen saat menunjukkan ya tim kuasa hukum ya ke depan majelis hakim bahwa Dede mengakui hanya satu kali di BAP, tapi di berkas ada 2 kali di BAP-nya. Ini menarik di sini nanti di endingnya ada nggak ngerti aku maksud jaksanya apa, tapi jadi blunder karena dikejar terus sama tim Pradi di akhirnya nanti. Ini bisa kita lihat. Tanda tangan di Polres. Bu Rizka menyuruh lagi untuk tanda tangan karena ada perbedaan sepertinya ya dari tarikan-tarikan garis tanda tangannya. Bukan Pak, beda juga Pak. Agak berbeda tanda tangan. Ini yang di Polres yang mulia, saya cacatin sama yang tidak pernyataan. Yang Polres yang diakuin sama saudara Dede. Nah, ini yang di Polda yang tidak diakuin sama saudara Dede. Yang di Polda. Saya tanda tangan. Ya. Mungkin aku mikirnya Bapak Hakim Ketua nggak ngikutin kasus ini ya, mungkin ya. Karena kemarin terkesan kayak nggak tahu gitu kan. Iya. Makin di sini makin. Iya. Kok apalagi makin saksi Dede ini. saksi novum di derdor. Tadi aja aku sempat salvo ke muka hakim ketuanya gitu, jadi kayak gitu loh, Majelis. kayak Di heran BAP gitu kan. yang tanggal 2 September di Polres itu setiap lembar bukan di paraf, di tanda tangan. Di tanda tangan. Ini yang diakui diperiksa di Polres. Kami sudah cek. Yang di Polda yang tidak diakui tanda tangan ini di paraf. Tiap lembarnya hanya 2 lembar. Dan parafnya tanda tangannya pun menurut keterangan saksi ini bukan tanda tangan yang mungkin bisa diuji, coba tanda tangan asli. Sudah. Nah, jadi perbedaannya kalau yang di Polres dia setiap lembar karena betul dia tanda tangan, diakui dia tanda tangan, maka di setiap lembar itu bukan paraf tapi tanda tangan. Tidak di paraf. Dia ketika kami tanya di arti paraf, dia tidak mengerti arti paraf. Dia hanya menandatangan. Jadi ini setiap lembar dia tanda tangan. Jadi BAP di Polda ini adalah kenyataannya dia di paraf dan itu bukan dia paraf. Itu demikian. Potong dulu sampai sini ya, sorry ya, nanti kita lanjut lagi. Untungnya Dede ini di 2016 ya dengan polosnya yang nggak ngerti paraf apa paraf. Iya. Yang akhirnya BAP asli dia yang benar-benar di BAP itu yang katanya waktu di Polres Cirebon Kota kalau nggak salah gitu kan. Setiap lembarnya ya idealnya kan paraf di akhir baru tanda tangan. Karena Dede tidak mengerti paraf apaan sih yang akhirnya semuanya rata dia tanda tanganin. Ya enggak? Dan yang diduga sebagai BAP palsu dari tim kuasa hukum begitu juga Dede yang tidak mengakuinya saat BAP yang ada di Polda. Ya mungkin karena idealnya paraf di akhir tanda tangan. Ya makanya hasilnya seperti itu. Sedangkan dia kaget. Karena ya gue nggak ngerti paraf, makanya di berkas yang asli ini nggak ada paraf, semuanya tanda tangan. Iya. Tolonglah ya. Dan juga tadi bisa kita respect Ibu Rizka gercep langsung oke kasih kertas deh tanda tangan gitu. Nah ini kan Bang Jutek niatnya tuh membuktikan ya nggak bahwa BAP yang kedua itu yang tadi katanya di Polda itu Dede tidak diperiksa di sana gitu kan. Jadi pertanyaan dari mana asal BAP ini gitu, siapa yang diperiksa?
Ya. Mungkin pihak jaksa ingin mengcounter, mungkin dengan bilang, loh kalau nggak di BAP dan nggak ngakuin tanda tangannya, tapi ini ada berita acara sumpah sebelum pengambilan BAP-nya. Diramain lagi sama Bang Jutek, ceki lanjut. Tidak pernah sama sekali Bu, pada saat itu saya tidak seperti para. Makanya saya tanda tangan semua, nggak punya saya. Ini mohon dicatatkan di persidangan. Ya, begitu Yang Mulia. Cukup? Mana bea sumpah? Ada bisa? Gak ada. Kami nggak ketemukan. Kalau di jaksa ada sumpahnya, di kami nggak ada sumpahnya, ini aneh lagi. Di jaksa ada berkasnya, di kita nggak ada. Kami sudah cek berulang-ulang Mulia, sampai lebih dari 15 kali untuk mencari berita acara sumpah yang dimaksud. Di kami nggak ada. Kami lanjut ya, Yang Mulia ya. Itu blunder menurutku. Ya mungkin buat matahin, kalau nggak di BAP di Polda kok ada sumpahnya. Di counter lagi sama Bang Jutek. Loh, di situ lah ada sumpahnya. Gini kita ngajuin keanehan kejanggalan di BAP Polda ini karena di lembar kita tidak menemukan. Justru aneh kalau di sana ada, di sini nggak ada, itu aneh. Iya. Dan nanti saat ini kan Bang Jutek mau melanjutkan nanya-nanya ke dedenya. Setelah persidangan, setelah sesi dede ini di akhirnya dikejar lagi Bang Jutek. Dan menariknya pihak JPU kayak agak keberatan, nggak usah kan tadi udah gitu. Tapi tetap dikejar. Dan akhirnya dijembrengin, dibuka di situ. Sekarang lanjut ke Dede. Tunggu sebelum lanjut Mang. Tadi kan yang masalah apa sih berita acara sumpah itu kan katanya kan. Nah itu juga kan sebenarnya udah dibilang itu sebenarnya aneh juga, mana ada disumpah pada saat BAP gitu kan. Ini baru pertama kalinya, itu aja udah jadi pertanyaan buat Pak Susno kemarin kan. Iya itu aja jadi udah aneh gitu. Untuk sekelas yang udah 36 tahun gitu lah ya. Oke lanjut lagi. Oke. Sekali lagi kita mau bertanya. Di penyidik di kepolisian Polresta Cirebon, Dede pernah disumpah seperti di Quran ditaruh di atas kepala? Tidak pernah sama sekali Pak. Tidak pernah sama sekali. Itu pun BAP cuma sebentar Pak. Kurang lebih 1 jam. Ini kamu disumpah loh, sekarang sumpah beneran loh. Kalau kamu berbohong, kamu ini resiko dihukum loh. Tidak masalah Pak. Detik ini, hari ini juga kalau bisa 7 terpidana bebas saya gantikan Pak. Dihukum mati pun saya siap. Luar biasa. Luar biasa. Kalau mau upload silakan, cuma jangan terlalu kelihatan. Silakan. Oh, hakimnya nggak tahu, mungkin udah mulai luluh ya. Kalau kemarin di awal nggak usah terlalu dikomentari Bu gitu. Kalau tadi ya jangan terlalu euforia gitu ibaratnya. Kalau nggak salah denger ya. Kalau mau upload ya jangan terlalu kelihatan gitu ibaratnya ya. Ya udah mulai luluh kali ya. Kalau kemarin kan yang awal Bu Amin ditegur Bu, jangan terlalu komentari Bu. Iya, ketus gitu ya. Kalau sekarang kayak yaudah. Ya kalau mau upload ya jangan terlalu kelihatan lah gitu. Mungkin kayak gini doang, apa nggak kena apa gimana gitu. Tapi di sini Dede udah nggak usah pakai bakbi Bu. 11-12 sama Sakata udah 7 poin aja. Iya. Mau gimana juga Dede ya dan Aep ini ya 2 orang yang menjadi ibaratnya pondasi penguat masalah ini di awal dari gitu 2016 kan. Ya Dede udah nyambut, udah dibuka-bukain sama dia gimana kronologinya gimana. Ya harusnya sebenarnya mah ya maunya teman-teman netizen juga ya udah nggak pakai bakbi Bu, udah jelas di bawah sumpah di persidangan dia nyatain. Kalau kemarin kan oke lah masih di podcast ini di persidangan. Bahkan tadi yang bikin aku merinding tuh saat Dede bilang rela dihukum metong. Iya. Demi menebus kesalahannya gitu. Lanjut lagi. Kelihatan. Silakan Pak. Ya, jadi ya saya belum bertanya sampai ke sana, tapi Anda sudah mempunyai jiwa patriot yang demikian ya. Karena kenapa Anda mau lakukan itu? Karena Pak, saya merasa bersalah Pak. Saya selama 8 tahun saya berpikir ya Pak,
Saya berpikir hidup enak, bisa kerja, bisa nikah sampai 2 kali dan mempunyai anak, Pak. 2 kali saudara? Iya, saya menikah 2 kali dan mempunyai anak, Pak. Sementara ini ada terpidana yang 2 minggu kemudian sebelum kejadian tanggal 27 Agustus itu mau menikah dan gak jadi. Yaitu Pak, Saya dengar pacarnya sudah menikah dengan orang lain sekarang. makanya Tragis. perceraian saya juga saya bilang anggap saya karma, Pak. Itu saya karma, saya bilang, Pak. Pokoknya selama 8 tahun saya merasa bersalah, Pak. Saya di luar bisa hidup bebas, makan, tidur enak, Pak. Bisa apa yang saya pengen, asalkan ada uang saya bisa beli, Pak. Sedangkan dia di dalam, Pak, selama 8 tahun bertahan. Saya hormat, Pak. Selama 8 terpidana saya hormat. Luar biasa ya. Sampai pas 3 bulan viral itu, Pak. Saya susah tidur itu, Pak. Sampai tidur jam 4, jam 5, jam 4, jam 5. Ya saya itu, Pak, kadang memikirkan, Pak. Saya melihat, ya dipukuli, Pak. Kalau itu ada kejadian di... Ya, luar biasa ya Anda ya. Ada Ya. di keluarga saya itu bagaimana saya mikir, Pak. Itu motivasi Anda ketika untuk mengaku dan mencabut dan menyatakan kebenaran pada hari ini. Iya, Pak. Apakah yang Anda nyatakan di depan sidang hari ini, Anda yang tadi bacakan tidak pernah melihat ada kejar-kejaran motor, tidak pernah melihat ada yang nongkrong di depan SMP 11 bersama dengan Aib, ya, tidak pernah melihat peristiwa itu sama sekali, adanya tusukan, lemparan batu, ya, Tidak ada, Pak. Memang tidak ada. yang Anda nyatakan berarti yang betul yang hari ini Anda nyatakan. Yang hari ini betul saya nyatakan. Bahkan saya kan siap, Pak, menggantikan 7 terpidana di dalam. Detik ini juga saya siap. Detik ini juga. Ya, luar biasa ya perjuangan Anda dan juga pengorbanan yang Anda lakukan. Ya, Anda tahu bahwa kami selaku kuasa hukum dari para pemohon dan juga para terpidana sudah melaporkan Anda ke Barreskrim Mabes Polri. Tahu, Pak. Udah tahu dari sebelum saya keluar juga saya sudah tahu, Pak. Tahu apa yang kami laporkan? Keterangan palsu, Pak. Memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Iya. Anda tahu gitu? Tahu, Pak. Sudah tahu. Dan sudah berproses itu Anda tahu? Tahu, Pak. Saya tahu. Sebelum Dan saya keluar saya tahu. Dan di TV saya seringkali sampaikan, ayo Barreskrim proses. Saya tahu. Tahu saya melihat. Anda siap? Sangat siap, Pak. Bahkan saya menunggu-nunggu, Pak, diperiksa di Mabes. Saya nunggu dari kemarin diperiksa. Ya, luar biasa. Udah siap saya, Pak. Apa kira-kira tanggapan Anda kalau lihat saudara saksi melihat para terpidana saat ini? Ya, miris, Pak. Miris, Pak. Ya, selaku ya saya meminta maaf pada keluarga terpidana dan 8 terpidana. Saya meminta maaf atas fitnah saya, keterangan palsu saya di 2016 membuat hidup Anda sengsara. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya akan memperjuangkan, walaupun saya akan ada hukumannya, saya terima, Pak, asalkan dia bebas. Jadi kamu ikhlas dan kamu sudah siap ya menerima konsekuensi atas kesaksian palsu kamu bersama dengan Aib pada tahun 2016 lalu. Siapa? Kalau ada Aib sekarang ini, apa yang Anda mau katakan kepada Aib? Saya bilang, Pak, hati dia lebih kejam dari binatang, Pak. Kamu yakin ya apa yang kamu sampaikan ini? Yakin, Pak. Pada di BAP Peggy aja dia masih menuduh Peggy Setiawan, Pak. Saya tahu benar itu orangnya Peggy Setiawan. Saya tahu benar itu motornya. Dan dilihatkan foto Saka. Saya tahu benar itu Saka ada di kejadian itu. Lagi nongkrong di situ. Sampai saya dalam hati ini, orang gak punya hati. Sorry dipotong. Ini Dede bener-bener hatinya baik ya. Karena apa? Karena dia merasa bersalah dan dihantui rasa bersalah dia gitu kan. Dan akhirnya dia mau membuka ini semua demi ketenangan hatinya gitu ya, walaupun ibaratnya resiko penjara sudah sangat menanti gitu kan. Yang penting hati dia tenang karena Dede di sini kan dia bilang sendiri juga ngerasa bersalah ya gara-gara keterangan palsu dia gitu, sedikit banyak mendukung 8 orang ini masuk. Cuman ya aku nggak habis pikir, nanti mungkin kita play juga ya saat Dede menjelaskan kronologi diperiksa untuk memperkuat penangkapan Peggy Setiawan ya.
ternyata si AFPA ini tadi juga Dede udah sampein, selain dimintain keterangan lagi buat menguatkan penangkapan Peggy, itu juga yang aku tangkap ya, aku menduganya ada upaya untuk mencoba membungkam Saka dengan menangkap lagi atau kayak gimana nggak ngerti, karena tadi Dede juga bilang AF selain ya apal bener nih sama Peggy, dia juga menekan ya apal bener sama Saka nih, Saka pelakunya ada tempatnya. Katanya. Ya salam, berarti kan pada saat penangkapan Peggy kan awal-awal Saka muncul bersuara ya. Berarti bisa dibilang ada upaya untuk pembungkaman atau apa ya, mendiskreditkan gitu kan? Iya. Terus juga yang aku tangkap kayak gini Mang, kalau Dede kan selama 8 tahun dia nggak tenang gitu ya, apalagi terlepas pas lagi viral lagi gitu kan. Iya. Dia mungkin mikir ini gua aja merasa bersalah loh, ini AF enggak gitu, bahkan dia nambahin lagi gitu bumbunya, di mana di 2016 itu seingat aku kalau dari Bu Titi mention nggak ada mention soal Saka kalau nggak salah tuh si AF ini, sedangkan di 2024 untuk memberatkan Peggy pada saat itu ikut mention Saka juga. Iya, mungkin gak habis pikir juga Dede sama Aif kali ya Mang ya. Iya, dan Dede pun tadi kan dia ngerasa karma gitu ya, 2 kali menikah 2 kali cerai gitu kan kalau nggak salah tuh kan. Ya karma karena ya gara-gara fitnahnya dia, Hadi yang 2 minggu lagi, Hadi kan ya kalau nggak salah, yang 2 minggu lagi mau menikah ya akhirnya harus batal. Dan menariknya dari yang aku baca-baca di komen, balik lagi belum bisa diketahui kebenarannya, kata-kata temen netizen di komen itu banyak yang bilang AF juga sebenarnya sudah merencanakan mau nikah, udah mau nikah. Aku nggak ngerti dapat info dari mana, entah dari wawancara sama keluarganya AF atau sama bokapnya, aku harus di cross check lagi. Tapi ya karena permasalahan ini jadi terhambat, belum batal tapi terhambat. Kalau misalkan batal ya benar-benar karma is real. Tolonglah. Lanjut lagi. Lanjut. Ninyo. Yes. Si Dede benar-benar bikin penonton di ruang sidang maupun yang di live streaming ya, bikin naik turun emosinya, ntar bikin kagum, bikin wah mes, bikin sedih, terus bikin ketawa. Ini saat momen Dede menceritakan gimana sih dihantuinya tuh, seperti apa rasa bersalahnya tuh ya. Ceki. Play. Saya ingin tahu ya, perasaan Anda pada saat Anda diarahkan oleh Pak Rudiana yang pertama. Ya. Apa perasaan Anda waktu pada saat itu? Ataukah rasanya saudara seperti apa? Takut atau tidak tadi? Dan saya satu lagi ingin cerita Anda perjalanan selama 8 tahun itu. Kemana aja kamu? Silakan. Pada saat setelah di BAP, setelah selesai semuanya itu Pak, ya saya masih sampai 2017 itu masih di Cirebon Pak. Kerja seperti biasa di Cirebon Pak. Ya di cucian mobil, cuman udah pindah cucian mobilnya Pak. Bukan di Jalan Perjuangan, sudah pindah. Di daerah Samadikun itu cucian motor, cucian mobil biasa Pak, tapi tidak pakai hidrolik. Ya bekerja seperti biasa Pak. Pada saat 2017 baru saya merantau Pak. Kemana merantau? Ke Tangerang. Tangerang di mana itu? Tangerangnya daerah Balaraja Pak. Terus? Ke rumah tete saya. Terus pada saat itu saya kerja cucian lagi di sana Pak. Kan baru merantau kan, belum sudah kerja cucian Pak. Ya kurang lebih 3 bulan Pak. Nah, kurang lebih 3 bulan kerja cucian, terus saya masuklah security Pak selama 3 tahun. Nah 3 tahun saya keluar lagi lah, ikut proyek lagi. Terus? Nah selama ikut di proyek ya sampai saat itu sudah melakukan BAP ya? Sudah melakukan. Rasanya apa waktu kamu bekerja di sana? Ya perasaannya gimana Pak ya? Kadang tiap malam kepikiran pada saat saya memfitnah orang, saya bagaimana ke depannya. Saya harus membongkar ke siapa. Pada saat 2016 pun saya mau membongkar apa mau Pak. Ada perasaan itu Pak. Cuman saya bingung membongkar ke siapa Pak. Nggak mungkin saya membongkar ke Rudiana lagi Pak. Ya dia yang mengarahkan, maksudnya saya membongkar ke dia lagi, kan nggak mungkin. Ya saya mikir Pak, kata saya ke siapa. Tiap hari saya berpikir. Nah setelah pas viral itu Pak, nah saya bingung Pak. Saya berpikir di situ, tidur saya kurang. Keluarga lah Pak. Merasa berdosa Anda gitu? Merasa berdosa, sangat berdosa Pak itu Pak. Merasa. Maka dengan rasa berdosa itu kamu mencari siapa waktu itu? Untuk mencari Pak Dedi Pak. Tapi lu diganti sama keluarga Pak. Keluarga mendorong saya Pak. Udah deh, kamu ke Pak Dedi aja ta. Kamu kan belum pernah speak up kan ke media. Tar dulu teh, saya belum siap karena posisinya pekerjaan Pak.
Kalau saya speak up otomatis hilang mata pencarian saya dong Pak. Jadi kamu dihantui ya? Iya dihantui Pak. Rasa takut, dihantui, bersalah begitu ya? Bersalah. Jujur aja Pak, sebelum viral ini muka saya bersih sebenarnya Pak. Walaupun hitam saya bersih Pak, jujur. Setelah viral itu saya kurang tidur, susah tidur. Teman sampai bilang Pak, kok kamu kadang mukanya berundus-berundus kenapa? Ya itulah Pak, karena insomnia Pak. Jujur itu saya Pak. Ada saksinya ibu saya Pak. Keluarga saya, teman-teman saya juga saksinya. Muka saya bersih Pak aslinya Pak. Cuman karena setelah kejadian itu insomnia mungkin Pak, susah tidur. Buktinya sekarang saya sudah berkata jujur, bersih lagi kok. Jadi sekarang Anda sudah ambil sikap ya? Iya Pak. Ya. Resikonya juga kamu udah tahu kan? Udah tahu. Ya. Sangat. Ada akan dilaporkan. Tapi ini benar dari hati kamu yang paling dalam dari untuk hati. membantu yang terpidana ini. Dari hati Pak. Iya. Ini masuk akal juga karena dia stres, kepikiran terus, dihantui rasa bersalah yang akhirnya ya mungkin teman-teman Santai People yang mengerti di bidang tersebut gitu ya bisa menjelaskan ya. Kalau aku nangkepnya karena dia stres, kepikiran yang akhirnya mungkin hormonnya nggak stabil atau apa yang awal muncul di Kang Dede kan ya itu ya katanya beruntusan. Iya jerawatan. Sekarang udah lama nggak ngeliat lagi nih, tapi Dede di sini mengklaim sekarang udah mulus, udah bersih keren. lagi Udah iya, karena udah jujur Pak. udah jujur, terus jadinya tenang, nggak dihantuin lagi dan dia pun berdamai dengan resiko yang menanti di depannya Iya gitu udah kan. gak kepikiran itu lagi emang kayak ya apapun yang terjadi gue terimalah gitu ya. Aduh respect banget sama Dede. Itu kan tadi dibikin maze, terus dibikin sedih, sekarang dibikin ketawa. Asli roller coaster banget persidangan sesi Dede ini. Iya. Tolonglah Dede benar-benar menyala lagi jadi MVP di sesi kali ini. Sekarang kita ke next ya. Just. Ninyo, Yes. saat Dede menjelaskan soal kemarin momen penangkapan Peggy Setiawan nih, apa sih yang terjadi di belakang itu Dede dan Aep nih, ceki-ceki? Play. Nah, setelah itu nyampe lah ke Polres. Pas di situ saya baca Rawang Pak, kalau nggak salah. Rawang. Tanggal 24 malam itu. Rawang. Tadinya mau di Bekasi, ditelepon kan, pindah aja dan di Bekasi banyak media katanya. Pindahlah ke Polres Rawang. Nah sebelum saya ke situ sudah ada Aep di situ di BAP. Saya masuk di situ ketemu Aep di situ sudah lagi di BAP dia. Masalah Peggy yang 2024. Terus saya masuklah, saya di BAP juga sama penyidik. Di BAP ketik. Ya saya agak-agak gimana ya? Mau jujur, bingung, nggak jujur, saya bohong lagi. Jadi makanya ditanya saya agak ngeblank. Dipindahlah saya ke ruangan lain. Udah sini kamu pindah dulu katanya, agak-agak susah katanya orang ini. Nah di situ masih ngeblank Pak, ya sekitar kurang lebih 10 menit, 15 menit lah Pak. Jujur enggak kata saya, jujur bunuh diri enggak kata saya, enggak ada pendamping kata saya. Jujur enggak. Ah udahlah, saya bohong aja dulu demi keselamatan saya. Saya bohong lah di situ. Iya saya melihat, pelemparan itu. Saya melihat pelemparan itu, saya bilang ya sama keterangan kayak 2016 itu ya Pak. Nah sudah masuk ya di BAP lagi lah di situ. Ya sebentar saya BAP-nya Pak, nggak lama. Soalnya kan saya agak susah kan di BAP-nya kan, agak ngebleng gimana. Nah terus di situ ditanya, Dek kamu kenal Peggy nggak? Saya nggak mengenali Pak. Terus kamu kenal nggak sama Saka? Saya tidak mengenali Pak kata saya. Nama pun saya bilang di situ di dalam Polres Rawang. Nama pun saya tidak mengenali karena saya di situ kerja kurang lebih 1 bulan. Motor Peggy pun boro-boro tahu motor Pak, muka aja sepintas saya tidak tahu, saya bilang begitu. Nah Aep menguatkanlah keterangan saya, ya Pak kalau Dede mah tidak terlalu mengetahui karena Dede mah di situ kurang lebih kerjanya sebulan, saya yang lebih mengetahui. Dia bilang begitu. Nah, terus dia ditanya lah si Aep tuh sama penyidik, Aep apa benar kamu melihat Peggy? Ya Pak saya tahu benar, jelas itu orangnya. Dan motornya pun jelas smash pink bilang. Dan ditanya lagi lah foto Saka, kamu benar melihat Saka? Saya tahu benar Pak melihat Saka. Di situ ada di tongkrongan situ saya melihat benar. Kamu dengar itu ya? Di sebelah saya Pak, di sebelah-sebelahan sama saya Pak. Ya saya dalam hati bilang kata saya, ini anak benar kata saya. Benar-benar jagonya fitnah. Ya, saya bilang saya jagonya fitnah Pak. Ya fitnah lebih kejam dari pembunuhan, kenyataan Pak, bukan di film aja. Ada pada diri saya sendiri, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Ya inilah saya. Di sini Dede mengakui ya saya jagonya fitnah. Gitu. Ya inilah saya pernah fitnah. Gitu. Mengakui dengan gentle. Dan yang aku makin gedek,
selain Peggy ternyata diincar juga, Saka diincar lagi loh sama si Aep ini, tolonglah. Ya mungkin karena pada saat itu kan Saka ini kan keluarin Speak up banget gitu apalagi ya. Bu Titin juga bilang Aep dan Dede kita mencari itu karena pada tahun 2016 sampai sekarang kita nggak tahu udah di 2016 kita minta dihadirkan mereka nggak ada gitu kan kata Bu Titin kan. Ya Dede di sini pun ada upaya untuk ya oke lah nyari aman, dia bilang tahu-tahu tapi ngeblur, dia ngeblengin nama, aduh nggak inget, muka nggak inget, motor nggak inget gitu kan. Ternyata di take over, iya memang nggak tahu, saya yang paling tahu, apal bener saya tahu mah, tahu bener saya mah, ya kan ada di situ tahu bener saya, naon sih, liar mana mah, Ini sekarang kita lompat ke next momennya, meluncur. Cus. Ninyo, Yes. Ini juga salah satu momen yang paling bikin santuy people, mungkin teman-teman netizen menyalah saat sesi Dede ditanya-tanya oleh Bapak JPU dan dengan Edan Dede ngejawab pertanyaan-pertanyaan di Bapak JPU. Ceki wawu. Play. Saudara Dede Riswanto ya, iya Pak, sudah menerangkan dengan jelas. Pertanyaan saya, selama saudara 1 bulan bekerja di cucian mobil showroom apa namanya? Enggak ada namanya sih Pak, setahu saya Pak. Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian mobil. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, maksudnya di Garut ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Enggak, tadi kan saya belum ada yang menanyakan sebetulnya saksi Dede itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, iya. Mau ngegocek nggak tembus. Mau ngegocek nggak tembus, ulang lagi Di Majasem itu ya? Iya Majasem itu cucian mobil. Saudara memang tinggal di showroom itu atau memang pulang ke rumah? Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, maksudnya di Garut ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Kemana mungkin pulang PP Cirebon Garut. Ini kadang-kadang suka inilah. Kayak ngapain sih pertanyaan-pertanyaannya kemarin nanya ke Saka, emang kamu dipukulin sama hakim di persidangan? Terus ini nanya, kerja di Cirebon pulang pergi Cirebon Garut gitu kan. Ya nggak nemu, marginnya nggak nemu, untungnya di mana. Makanya mana Dede ada sehari nyampe juga enggak Pak. ngegas Dede di sini. Pulang pergi Pak, ngapain juga, punya istri, punya anak Pak. Iya, maksudnya rumahnya di Garut, pulang perginya? Tangki lah Pak, maksudnya di Garut ada aja, mana mungkin juga sehari. Oke. Kadang-kadang. Ya, tadi kan saya belum ada yang menanyakan sebetulnya saksi Dede itu tinggal di Cirebonnya di mana? Ternyata di Tangkil ya? Tangkil, Desa Adi Dharma, Gang Purnama nomor 72. Oke, iya. Karena tadi belum ditanyakan. Iya Pak. Iya. Itu karena pindah kan saya udah nikah Pak. Kalau di BAP saudara ini Gang Purnama, betul ya ini ya? Iya benar, Purnama. RT 02 Gunung Jati ya? Baik. Iya, Kecamatan Gunung Jati. Kalau alasan saudara keluar dari cucian mobil? Ya karena sistemnya hasil Pak. Kalau misalkan cucian mobilnya sedikit, ya saya hasilnya sedikit. Kalau banyak ya banyak. Saya kan punya anak istri. Baik. Kalau misalkan gajinya pasti, ya kan udah kelihatan. Mau sepi, mau ramai kan kelihatan segitu. Baik. Jadi ingin penegasan lagi setelah saudara diperiksa dan seterusnya, memang saudara sudah tidak pernah lagi ke cucian itu ya? Tidak pernah sama sekali Pak. Maksudnya barangkali kepengen tahu, kemarin saya diperlihatkan mohon maaf ada teman-teman yang diperiksa barangkali membutuhkan saya karena susah komunikasi. Tidak juga sih Pak. Tidak ya? Baik. Saudara juga nggak dimintain nomor HP? Supaya mudah. Ya saya pas waktu di Polres itu saya minta nomor Widiana. Ya saya bilang, kata saya, ini bagaimana Pak ke depannya kalau sidang? Tapi saudara sendiri udah punya HP ya? Ya sudah punya HP. Sudah punya HP. Baik. Cukup, Yang Mulia. Aku bingung sebenarnya kenapa dia nanyain itu, JPU nanyain itu gitu kan. Gak ngerti aku, pokoknya kan nanya berarti pulang pergi dari Garut Cirebon untuk itu udah aneh. Terus nanya punya HP kan, kalau nggak tahu nggak nyimak atau gimana kan di persidangan juga dijelasin
Aep ngehubungi Dede untuk nemenin ke polsek. Iya. Itu pakai handphone, nggak pakai batin tuh pastinya. Kenapa pakai batin aku nggak ngerti. Terus juga ada juga Dede ngejelasin saat dipanggil persidangan dia kontak Pak Rudiana katanya tuh kan, gimana ini Pak gitu, datang jangan gitu kan. Itu juga pasti pakai handphone dong, nggak mungkin pakai surat atau merpati itu tuh kayak gimana. Aku nggak ngerti, apakah bingung gitu di awal karena nggak ketembus, nggak bisa digocek, si Dedenya ngegas yang akhirnya ya udah yang sekenanya di kepala, habisnya ya udah baik, ya udah yang mulia ya baik, ya cukup ya, kayak apa gitu. Kalau maksudnya tuh ya udah better kalau nggak ada yang bisa gue masuk nih, gue gocek nih sisi celahnya, ya udah mending nggak ada aja gitu. Jangan maksain harus nanya terus akhirnya pertanyaannya yang malah bikin netizen dia makin curigation aja gitu. Udah curigation makin lagi. Curigation. Nah ini next momennya saat dikejar yang tadi mungkin satu people yang di awal saat pihak termohon menyebutkan bahwa ini ada berita sumpahnya gitu. Dikejar lagi Bang Jutek. Bahkan sempat termohon kayak nggak mau ngasih unjuk gitu karena tadi udah kan katanya. Tapi untungnya Bapak Hakimnya mau. Awalnya tuh yang mancing Bapak Hakim nih meluncur. Just. Nih Yes. Ceki. Play. Baik. Satu yang pengen saya tambahkan lagi, karena yang diperlihatkan BAP dari tim kuasa pemohonnya tidak ada BA sumpahnya, kemudian dari termohonnya ada BA sumpahnya. Yang ingin saya tegaskan lagi kepada saudara tuh, apakah saudara disumpah sebelum memberikan keterangan? Pada saat 2016, tidak sama sekali Pak. Tidak ada. Tidak pernah. Saudara yakin ya? Yakin Pak. Yang mulia, boleh, karena kami tidak ada berkasnya, boleh kita lihat yang punya jaksa lalu cocokkan tanda tangan dari saksi, berita sumpahnya, BA-nya. BA sumpahnya maksudnya? Ya, BA sumpahnya. Yang mulia tadi sudah diperlihatkan di depan, saya rasa. Enggak, kita mau cocokin tanda tangannya Pak, kita mau lihat kan. Karena di kami nggak ada. Kita lihat aja. Ada enggak? Tadi perasaan kan menjadi argumen bantahan gitu bahwa enggak kok pernah diperiksa, ini ada berita acara sumpahnya. Yang mulia hakim make sure juga waktu momen make sure ini nggak dikasih celah sama Bang Jutek, langsung dikejar lagi. Ayo mana ini gue pengen lihat, mau gue bandingin. Iya. Jaksa sempet kayak nggak keberatan karena tadi udah tunjukin, ya nggak mau dibandingin aja. Dan ceki. Play. Ini part itunya kita dari Sonara TV karena tadi Kompasnya part itunya ngedet ceki. Play. Nggak usah dipoto berarti lihat. Besar. Ini nggak pakai lama, langsung muncul semua. Garisnya juga jauh Pak. Saya kan kalau tanda tangan tidak pernah Pak, dan beda juga Pak, lihat tanda tangannya dalam garis saya. Jauh itu tanda tangannya. Langsung sigap tim Pradi ambil semua dokumen yang ada tanda tangan dedenya. Bukan Pak. Ya, tapi saya tidak pernah menandatangani sumpah Pak. Siapa sumpah? Enggak pernah Bu, enggak pernah disumpah. Jam 12. Yang mulia, 12 siang itu bingung juga saya. jam 12 siang karena BAP-nya pukul 9.30 pagi. Seharusnya sumpah kan itu sebelum diambil kesaksiannya. Ya. Jadi yang mulia mohon dicatat bahwa sumpah ini pada pukul 12, sedangkan BAP-nya dilakukan pada pukul 9.30. Berdasarkan ketentuan, pengambilan sumpah itu dilakukan sebelum diambil keterangan. Ya.
Di BAP jam 9.30 yang mulia, sumpah dilaksanakan jam 12. Mohon dicatat kami keberatan terhadap BAP sumpah karena tidak sesuai dengan KUHP dan tanda tangan patut diduga berbeda. Terima kasih Yang Mulia. Lihat begitu siapa tadi yang bilang kuasa hukumnya Dede bilang BAP-nya jam sekian, sumpahnya jam sekian, Bu Rizka langsung loh. Langsung nyatet. Iya. Sigap. Blunder, kalau menurutku blunder. Coba pada saat tadi mencoba, maksudnya pihak jaksa mencoba membantah yang bahwa ketidakhadiran Dede di BAP kedua di Polda gitu, nggak perlu bawa-bawa bukti sumpah, itu nggak akan dikejar dan nggak akan terungkap. Balik lagi kuasa hukum nggak punya itu, makanya dia nggak bisa ngungkap. Betul. Cuman dasar tim pra, dia nggak dikasih kendor, ada celah tadi respect banget langsung balik bawa dokumen ini udah hafal di luar kepala. Oh, dokumen mana yang bisa buat matahin nih ibaratnya kan? Yang ada tanda tangan Dedeknya lah, terus ada tadi bahwa BAP yang Dede aku itu yang BAP yang tertulis di Polda. Dari situ aja, dari jam yang tertulis di jam pengambilan BAP yang di Polda juga jam pengambilan bukti sumpah, itu aja backdate. Makanya tadi wah gila, langsung dicatat sama Bu Rizka. Ini sih benar-benar kebenaran mencari jalannya sendiri sih, Mas. Iya loh. Iya kan? Menurutku ini keblunderan yang sangat krusial banget, krusial banget. Iya. Karena itu administrasi buat ya pondasi awal kasus ini gitu. Tolonglah ya. Wah, mungkin tim Pradi terima kasih loh ya udah nunjukin sumpahnya itu. Kita soalnya karena kita nggak punya. Jadi kita taunya nggak disumpah gitu. Yang kita tahu cuman dugaan adanya BAP palsu gitu kan. Karena Dede bilangnya cuma sekali di BAP, nggak pernah di BAP di Polda. Ternyata selain ada dugaan BAP palsu, dugaan juga berita acara sumpah palsu kan. Ya tolonglah ya. Yang jelas hari ini sejauh ini ya, memang belum lihat nih di TV lagi jalan Purnomo sama Pak Ismail nih. Nggak tahu nih MVP-nya sejauh ini sih masih Dede sih. Apakah Purnomo jadi MVP keblunderan atau kayak gimana nggak tahu juga. Semoga enggak ya. Semoga enggak ya. Besok kita update yang ketinggalan dari rekap sidang selama seminggu kemarin. Yes. Sekarang kita menuju spesial Super Thanks. Lucer. Cus. Yo. Yes. Super Thanks kita kali ini ada pipe. Ada 5. Ada pipe. Yang pertama kita buka dari Neza Galuh. Sikat. Kemarin penuh kesedihan, hari ini Saka menyala. Besok Dede dan kawan-kawan hadir bikin semua di persidangan menganga melihat kinerja Hakim Wajid menyetujui saran Pak Oto. Greget sama jaksa menanyakan tentang ada atau enggak kekerasan hakim. Mampus diserang katanya. Sehat semangat selalu Nyomang. Iya, dan sepertinya atmosfernya itu seperti akan jadi itu persidangan di luar ya. Iya, tadi juga hakim make sure lagi keberatan enggak, siap enggak, sanggup enggak untuk menyediakan keamanan. Sepertinya kayak penasaran juga Bapak Hakim nih. Ditambah dengan kesaksian yang barusan wadididaw sekali ya. Nextnya dari YouTuber channel dulu pas pra peradilan Peggy, apapun jawabannya hanya 2 barang bukti. Dipegat Akwo dan Gerasi harus ditambah lagi ya, tolonglah ya. Nextnya Melodina Ayu. Kaget banget pas Saka nyolot goks katanya ya. Faizudinur, jarak SMP 11 Cirebon ke Jalan Talun menurut Google Maps 1,1 km tuh di make sure tuh scientific lagi. Ananal Alayah. Entahlah itu para hatinya terbuat dari apa, para pura-pura buta tulis. Iya, pengen menang aja tolong. Apa Gempi Segading dong. Apa Anda pernah dipukul oleh hakim? Pertanyaan paling wadididau ya. Ada tuh. Malam gak Neza Galuh. Mantap nih Pak Oto Hasibuan dan tim pengacara dari Pradi. Gue setuju 1000% kalau persidangan berikutnya diadakan di tempat TKP. Semangat terus buat Rivaldi dan kelima temannya yang ada di persidangan PK. Coba minta nomor rekening JPU yang itu deh, biar makin emosi katanya. Kalaupun jadi setelah semua saksi fakta sebelum ke ahli itu tuh momennya tuh ya. Nextnya Nopianti, kalau jaksa masih begadang berpegang pada BAP maka secara formil itu sudah cacat dan ada jari zero dan lain-lainnya. Ini kita lengkap ke
Nextnya dari Saninata. Saya ngerti banget Saka bisa semarah itu. Emang dasar jaksa tak punya ngotak. Bang Oto juga ikut kesel. Mantap Bu Titin. Semoga jerih payah Bu Titin tidak sia-sia. Mari kita kawal Bu Titin dan Bang Oto. Dan mari kita hujat jaraf. Aku sampai ngadu kemarin ke Bu Titin. Bu, Saka disenggol Bu, ngamuk Bu. Tolonglah, kita lihat nanti reaksi Bu Titin. Nah dari Sahenda, ada dari Faisudinor, user, udah. Dan ada dari David Moore. Thanks. Katanya. HNF Store anjing yang ngil amat ya ada mual oh ya nggak akan atuh digebugin di persidangan mah katanya mah blog. Nextnya dari Yulika. Saka aku bangga padamu. Mungkin Saka udah dongkol dari waktu PK-nya dia sama itu ya. Ini kesempatan dia buat teriak. Emang GPU nggak ada pertanyaan lain selain itu apa nggak kelihatan? Nah ngikut apa? Kalau sampai ada kekerasan dasar, makan gaji buta ya negara rugi negara bayar mereka ya. Last of the last dari Erin Cipta. Emosi Saka tumpah di tempat yang tepat yaitu pengadilan. Yes. Habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang pada Santuy People yang itu berkomen-komen, berkisah-kisah, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya Nyudang. Mamang abu yang merungkut pakun yang barbar, dua topi mangkok cabut dulu dan ciao.